Kukira DBM sudah insap. Lalu tumbuk sampai jadi benar-benar halus. Lagi masak pun masih terngiang-ngiang akan Si tempat tumbukannya itu guys harus berbentuk lope guys, berbentuk lope. walaupun masih teramat kesal, tapi tetap akan aku mandikan dulu gula coklatnya. Gulanya dimandikan dulu. Tinggal kita masukin aja saudaranya melon ini guys. Saudaranya melon. Bayangin ketika udah lapar tapi ibumu DEBM. Iu. Balik lagi di Agung Rizky Official. Welcome back di channel gua. Semoga kalian hepan terus guys. Enjoy your life, easy way to work. Kerja terus. Habis kerja gajian tiba-tiba teman ngechat, P, apa kabar, gimana kabarnya, boleh gak pinjam dulu uang, ntar secepatnya bisa dibalikin. Setelah beberapa bulan ditagih-tagih baru dapat uang kembali. Yo, what's up? Apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian baik-baik selalu, sehat selalu. Oke. Welcome back. Sekarang gue bakalan kepoin DBM guys. Gue kepoin gimana caranya memasak dengan baik dan benar guys. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja ke videonya. hidup lagi capek-capeknya pulang kantor, tapi Rehan gak bisa jemput karena harus Hidup dia itu lagi capek katanya pulang kantor, tapi si Rehan itu nggak bisa ngejemput guys. Bangke tuh yang nama Rehan. hadir di acara ulang tahun temennya. Alhasil aku pulang sendiri. Karena hadir ke acara ulang tahunnya, demi ke acara ulang tahun temennya, nggak bisa ngejemput istrinya sendiri, kan bangke. Pakai moda transportasi lain yang bisa mengantarkanku balik sampai ke sendiri depan dia. pintu rumah. Karena rasa Dianterin pakai transportasinya itu yang sampai depan pintu depan pintu rumahnya guys. Guys, kalian masuk ke rumahnya itu ngopi nyantai gitu. kesal di dalam hati ini sama Rehan masih menggebu-gebu, maka hanya satu obatnya, yaitu ngemil. Maka dari Hatinya itu lagi menggebu-gebu guys katanya. Jadi dia tuh pengen ngemil sekarang tuh biar agak tenang hatinya gitu, biar hatinya tenang. Jadi dia bikin cemilan guys, cemilan. Apa ini cemilannya apa dia? Kita lihat. Dari itu, dengan sisa bahan baku yang tersedia di dalam lemari, akan aku olah saja 3 papan keju, sisa semua. 3 papan keju sekaligus, tapi diparutnya dikit. 3 papan keju dia bikin cemilan dari keju guys. Pertama, setelah kejunya diserut dan dipotong, Barusan diserut, sekarang dipotong guys. lanjut chopper aja sampai tingkat teksturnya medium well. Setelah Dicoper sampai tingkatnya itu sampai medium well katanya. Well. halus, migrasikan ke dalam ulekan, lalu tumbuk sampai jadi benar-benar halus. Lagi masak pun masih terngiang-ngiang akan Si tempat tumbukannya itu guys harus berbentuk lope guys, berbentuk lope. Guys, lihat. Jadi si ngecetak ininya juga si kejunya jadi bentuk lope guys. kenyataan kalau Rehan lebih memilih hadir Cetakannya juga harus bentuk lope. Jangan asal-asalan. di pesta ulang tahun temennya daripada jemput aku. Secara Kan bener. Jadi mending ke pesta ulang tahun temennya itu daripada jemputnya dianya guys. Bangke. tanpa sadar, aku pun mencetak kejunya menjadi bentuk hati yang akan aku siram pakai larutan telur sambil dibalur merata. Dan karena terlalu banyak melamun, jadi aku ubah langkah yang aku pilih, jadi akan aku Dia banyak ngelamun katanya guys, mikirin si Rehannya itu nggak ngejemput dia guys. masukkan keju dan telur tadi ke dalam baskom. Masukkan juga sisa puing-puing serutan keju yang tadi, dan tak lupa Buat apa dibentuk dulu bentuk hati tadi kalau sekarang harus ditumbuk, dihancurin lagi, dicampurin sama yang diparut. tambahkan puyer terigu putih sambil dicampur tangan. Tabur tuang Tambahkan terigu putih, aduk pakai tangan, campur tangan katanya, sama dicampur tangan. sepercik bubuk asin, juga tambahkan parutan mentega kuning seperlunya. Campur aduk lagi sambil Menteganya itu harus diparut
dengan saringan guys. Diparutnya itu dengan saringan. Jangan diparut pakai alat lain, pakai saringan guys. Ditambahkan kucuran larutan telurnya sampai Campur. adonannya berubah wujud menjadi kalis seperti ini. Sebagai ucapan permintaan maaf karena nggak bisa jemput, tadi Rehan ngasih aku 11 Harus disusun dulu, oke. butir gula coklat. Walaupun masih teramat kesal, tapi tetap akan aku mandikan dulu gula coklatnya Gulanya dimandikan dulu, jangan asal-asalan. Ini harus dimandiin dulu biar bersih gulanya katanya. sampai berubah menjadi gula merah. Kalau udah mandi sampai Berubah jadi gula merah, itu udah gula merah. bersih dan wangi, lalu angkat biar beban bersih di dan pundaknya sambil surutkan dari percikan air. Selimuti dengan handuk sampai sisa-sisa airnya menyerap tak tersisa. Ditumbuk guys, ditumbuk. Lalu beri sedikit tekanan batin sampai hati Tekanan batin, bukan ditumbuk. Itu di tekanan batin, ditekan-tekan katanya. remuk. Selanjutnya, kucurkan 1 kubik cairan berminyak ke dalam baskom. Lalu 1 kubik cairan berminyak, itu minyak, bukan cairan lagi, itu minyak. Aduh, 1 kubik cairan berminyak, kan itu minyak, apalagi itu. bentuk adonan yang tadi jadi menyerupai persegi panjang. Ulangi aja step by stepnya sampai oke. semua adonan Gua ikutin, habis tak bertuan. Lalu masukkan adonannya beserta cairan berminyak ke dalam Masukkan beserta cairan berminyak ke dalam wajan itu. wajan panas. Goreng adonannya sampai matang dan berkembang pesat. Lalu angkat bicara dan surutkan dari Angkat bicara, bukan angkat masakannya itu. Jadi yang diangkatnya itu bicaranya. Angkat bicara katanya. puing minyak. Sementara itu, di wajan yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua, masukkan Apa remah ini? gula merah, puyer gula putih, juga secercah cairan hambar. Puyer gula putih secercah sama air juga ditambah secercah. Apa itu secercah tuh? Secercah tuh apa sih guys? Lanjut masak dengan api medium sampai gula merahnya luruh menjadi zat oke. cair. Kalau gula merahnya Dicairin udah gula berbuih merah, gini, guys. langsung Masukin masukkan lagi stik nih. keju yang udah digoreng tadi sambil digabungkan sampai gulanya menyelimuti stik kejunya. Tabur tuai 501 biji selasi sambil 500 biji selasi, dihitung dulu, jangan main taro, biar gak terlalu banyak gitu. Harus dihitung dulu biji selasinya itu 500 takarannya dia. campur aduk sampai jumpa. Lalu tuang ke dalam piring dan tunggu sampai ngeset. Walaupun 99% masih kesel sama Rehan, tapi jauh di lubuk hati terdalam masih ada 1% rasa pengen ngasih cemilan kesukaannya. Meskipun dia lagi kesel katanya, dia masih bisa bikinin buat Rehan cemilan. Itu si Rehan gak tahu diri dia. Demi datang ke ulang tahunnya gak mau jemput si ceweknya. Tapi ceweknya meskipun kesel masih bisa bikin cemilan buat si Rehan. Oke. Di atas biskuit ini aku tuang selai berwarna kecoklatan, lalu oles hingga sama rata di setiap sudutnya. Lalu gabungkan mantap satu kali sama lainnya sambil diratakan kembali. Selanjutnya goreng di dalam wajan Goreng lagi guys. Goreng terus, goreng sampai gosong. yang bergelimang minyak sampai kuenya Bergelimang berubah minyak. menjadi kecoklatan. Aduh, Langsung enak angkat ya. bicara dan surutkan dari Angkat bicara puing-puing lagi, minyak. Kalau udah ngeset, langsung masukkan stik karamelnya ke dalam toples cantik dan sajikan bersama kuenya. DEBM ditonton resah, gak ditonton bikin penasaran. Ditonton resah, gak ditonton penasaran. Itu DBM. Oke, next. Kalau cuma punya 4 bahan ini di rumah, jangan dianggurin guys. Apa ya? Mending dibikin cemilan aja yuk. Apalagi kalau udah akhir bulan kayak gini, cocok banget nih guys. goreng. Jadi tanpa menunggu lama, langsung aja yuk kita bikin. Oke, di sini kita cairin dulu mentega yang udah kita Mentega. Apa harus dicitak dulu ke stick itu di bulan-bulan? Tetap aja dicairin, ternyata itu mentega su. cetak sebelumnya di atas stik es krim kayak gini guys. Nah, kalau udah panas, tinggal kita masukin aja saudaranya melon ini guys. Kalau di Saudaranya melon itu apa? Apa sih? Mangga. Itu mangga bukan saudaranya melon. Bayangin ketika udah lapar tapi ibumu DEBM. Ayah keburu lapar, keburu mati, kelaparan ntar. tempat
tempatku ini tuh namanya buah mangga guys. Kalau di tempat kalian apa Buah namanya? mangga. Karena buah mangganya ini belum mateng dan masih keras gitu, jadi kita goreng aja sampai berubah warna. Buah mangganya digoreng dulu sebelum dikelupas, sebelum dimakan. Goreng dulu, mantap itu, goreng dulu. Ayo. Nah, kayak gini ya guys. Kalau dirasa udah mateng dan berubah warna jadi kekuningan kayak gini, langsung aja kita angkat. Oh iya, Biar cepet kuning itu warna si mangganya itu, biar cepet kuning bukan hijau. untuk stik es krimnya jangan lupa kita angkat juga ya guys. Nah, karena buahnya ini masih berminyak, jadi di sini kita lap dulu sampai minyaknya agak tiris gitu. Dan lanjut di sini langsung kita eksekusi aja buah mangganya guys. Nah, di sini aku pakai cara potong paling cepet. Kalau udah jadi beberapa bagian kayak gini, lanjut buah mangganya aku mau Parut serut-serut lagi. pakai parutan keju kayak gini guys. Kita parut semua bagian buah mangganya. Nah, kalau Kenapa nggak diparut sama kulit-kulitnya semua itu? Makan, telan. udah jadi parutan mangga kayak gini, biar lebih manis, di sini aku mau tambahin 2 sendok makan gula. Sendoknya bolong itu. Sendoknya bolong. Gimana ngambil gula-gulanya itu dikit-dikit, sama aja bohong. Pasir. Kalau udah kita tutup aja. Dituangin sekarang jadinya semua, karena dia kesel sendoknya bolong, tuangin semua. Kemudian kita kocok-kocok kayak gini ya guys sampai gula dan campurin. buah mangganya tercampur merata. Dan lanjut, di sini tinggal kita tumplekin aja ke dalam ulekan sambil diratain pakai sendok bolong ini ya guys. Nah, Diratainnya tuh harus pakai sendok bolong guys, jangan pakai sendok yang abal-abal. Sendok bolong itu mahal kayaknya ya. nggak sendirian, di sini aku mau tambahin satu batang Pakai es krim dong, pakai es krim. Makan itu es krimnya, kenapa harus dicampurin itu? es krim. Kemudian es krimnya tinggal kita serut-serut aja kayak serut. gini guys. Tapi ternyata diserut malah jadi lama guys. Jadi langsung kita tumpuk. Membuat apa diserut, ngabisin waktu lu aja. Kan tinggal tarik aja itu, ambil esnya semua doang, buang sticknya, langsung taruh situ, ntar juga mencair. Sama aja, diparut nggak diparut mencair es krimnya. Tumplekin aja kayak gini. Udah gitu, lanjut tinggal kita ulek aja olahan mangga dan es krimnya sampai tercampur merata ya guys. Biar lebih halus, di sini aku mau lanjut masukin ke dalam blender. Gak lupa Buat apa barusan diparut-parut es krimnya kalau mau di blender lagi? sambil ditambahin susu cair seikhlasnya. Oke, Tambahin susu cair, harus dicetak guys. Kayak barusan cetakannya nggak tahu cetakan apa itu dia. Nggak tahu dari mana dia dapat bahan-bahannya gitu, alat-alatnya. ini langsung kita blender aja sampai halus blender. dan tercampur merata. Kemudian kita Dicetak. tuang ke dalam cetakan berlubang kayak gini guys. cetakan Nah, di berlubang. dalam cetakannya ini kita masukin ke freezer ya. Dan untuk sisanya aku mau saring ke wadah Saring toples kayak lagi. gini. Nah, untuk yang di wadah toples ini kita cuman pakai airnya aja guys. Dan untuk airnya ampasnya kita buang Airnya doang, jangan sama ampas-ampasnya. Ampasnya dibuang. aja ya. Biar lebih berwarna, di sini aku tambahin juga sedikit pewarna makanan ya guys. Kemudian tinggal kita tambahkan kocok-kocok pewarna aja makanan. sampai semuanya tercampur. Selanjutnya tinggal kita siapin aja tepung ketan. Nah, di sini tepung ketannya aku mau saring dulu ya. Harus disaring dulu tepungnya itu, harus disaring dulu biar nggak ada gerigi-gerigi yang gede-gede itu. Guys, pastiin nggak ada tepung yang Nah. bergering. Kan percuma disaring, tapi yang sisa ampas-ampasnya disaringan itu tetap aja dicampurin. Buat apa kan? Tolol. Tambahin garam seikhlasnya dan masukin bahan kuning Tambahin garam seikhlasnya katanya. yang udah kita kocok tadi. Gak cuma itu guys, di sini aku mau masukin juga margarin seikhlasnya. Udah deh, Seikhlasnya terus guys. Tambahin margarin seikhlasnya, tadi garam tambahin juga seikhlasnya. Jangan sebanyak-banyaknya gitu kan. Biar ngawet gitu, apa ngirit. lanjut tinggal kita kocok-kocok aja sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, kalau udah jadi adonan Cetak kayak gini, lagi. tinggal kita tuang aja di loyang lalu kukus. Loyang. Dikukus Oh, sekitar dikukus. 30 Ayo, kita menit kukus. atau sampai matang ya guys. Kalau udah matang, di sini aku mau tuang tepung maizena yang sebelumnya udah aku sangrai. maizena. Kita ratain di Tepung atas maizena. talenan, kemudian aku mau tumplekin adonan yang udah matang ini guys. Nah, adonannya guys, ini katanya. tinggal kita ratain aja dengan tepung maizenanya. Terus aku mau potong jadi beberapa bagian, kemudian tinggal kita cetak aja deh. Untuk cetaknya ini gampang banget ya guys, tinggal kita pipihkan aja adonannya. Kemudian tengahnya tinggal kita isi aja dengan jus mangga yang udah beku ini. Jus mangga yang udah beku katanya itu barusan tuh. Jadi si jus mangganya itu yang udah beku di di koper sama ininya barusan, adonan barusan ini. Nih guys, udah deh
Oke, di sini tinggal kita tutup aja adonannya sambil dibentuk bulat kayak gini ya guys. Biar lebih mantul, di sini kita bisa simpan dulu di freezer sekitar 1 jam ya guys. enak kan Dan ya? ini dia mochi es krim mangganya udah jadi. Asli guys. Mochi es krim mangga. Enak kali itu. Seger kali. Kukira DBM sudah insap. Dia belum insap. Tetap masih masak dia itu. Masih masak dengan cara versinya dia. Dia nggak bakalan insap dengan masakannya dia sendiri, dengan cara yang ribet. Ribet bagi orang normal. Aduh, tapi ya gitulah, namanya juga hiburan. Oke lah guys, gak usah berlama-lama, cukup videonya sampai di sini guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, see you next video, bye.